Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Tahukah pemirsa apa itu konstitusi? Dan bagaimana kaitan konstitusi dengan dunia PAUD? Lalu, apakah ada hukum konstitusi yang mengatur berlangsungnya pendidikan pada anak usia dini? Untuk itu, mari kita bahas dalam serba-serbi konstitusi dalam dunia kepautan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Kurnia Cahyani dengan NIM 013 dan saya bersama rekan saya Karissa Rasmi Narswari dengan NIM 033. Kami dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak yang berikut ini. Baik, yang pertama kita harus tahu apa itu pengertian konstitusi. Konstitusi menurut KBBI adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar pada suatu negara. Dan hukum konstitusi dapat dipandang dari dua segi, yakni yang pertama dari segi keilmuannya, dan yang kedua dari segi aturannya. Hukum konstitusi sebagai ilmu adalah cabang atau spesialisasi hukum tata negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal, termasuk Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional. Kita akan bahas pengertian dari PAUD. Menurut National Association Educational for Young Children atau yang kita singkat dengan NAEYC, bahwa anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia antara 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini adalah individu yang unik. Ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, dan juga bahasa. Dan pada kelembagaannya sendiri, terdiri dari jalur formal yaitu TK dan RA, serta jalur non-formal yaitu KB, TPA, dan atau satuan yang sejenis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dimuat pada Pasal 1. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 1 yang memuat pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan pada anak. Yang kedua, taman kanak-kanak yang disingkat menjadi TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang ketiga, Raudatul Atfal yang disingkat menjadi RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya akan kita sebutkan macam-macam contoh konstitusi dalam bidang kepautan, yakni yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Butir 14. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Dan kemudian ada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya pada Pasal 28 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 3, dan juga Pasal 28 Ayat 4 dan juga 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1/14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak yang sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kegiatan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu sekolah dasar. Yang kedua, mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 446 Tahun 2014 yang mengenai kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, di mana kurikulum tersebut akan menjadi tumpuan pada pembelajaran. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 mengenai standar nasional pendidikan anak usia dini yang akan menjadi standar dalam pendidikan anak usia dini. Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Penjelasan Pasal 28 Ayat 1 menerangkan pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 yang merumuskan pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 1 Angka 12 yang merumuskan pendidikan non-formal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal. Berikutnya Pasal 28 Ayat 1. Pasal 28 Ayat 1 berbunyi yang menentukan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Maka PAUD bukan pendidikan formal dan juga bukan pendidikan informal, melainkan pendidikan non-formal. Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan atau pendidikan informal. Artinya, meskipun PAUD sebagai pendidikan non-formal, tetapi penyelenggaraannya dapat pada jalur pendidikan formal, pada jalur pendidikan non-formal, dan atau pada jalur pendidikan informal. Contoh pendidikan formal yaitu TK dan RA. Pada jalur pendidikan non-formal yaitu KB atau TPA dan sejenisnya. Pada pasal 28 ayat 3 menunjukkan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak TK, Raudatul Athfal RA, atau bentuk lain yang sederajat. Penjelasan pada pasal 28 ayat 3 menerangkan TK menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. RA menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada TK. Berikutnya pada pasal 28 ayat 4 dan 5. Pasal 28 ayat 4 berbunyi menentukan PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 28 ayat 5 yang menentukan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Baik, selanjutnya bagaimana penyelenggaraan PAUD di daerah dan bagaimana peraturan yang mengatur pendidikan anak usia dini di daerah. Jadi penyelenggaraan PAUD pada setiap daerah sekurang-kurangnya adalah satu satuan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan setiap daerah memiliki peraturan daerah untuk mengatur lembaga kepautan masing-masing sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Tadi memiliki hak dan kewajiban loh. Kasih hak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama, anak usia dini yang berusia 1-6 tahun yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah berhak mengikuti program PAUD. Yang kedua,
mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang ketiga, mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri. Yang keempat yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan. Yang kelima, memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik maupun non-fisik. Dan yang keenam, yaitu mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa berprestasi, dan atau bantuan pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Kewajiban pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini. Yang pertama, memberikan bantuan biaya sesuai dengan keuangan daerah masing-masing. Yang kedua, menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ketiga, memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan PAUD. Keempat, menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, membantu penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, menetapkan kebijakan penyediaan fasilitas yang memadai untuk pendidikan anak usia dini. Pendidikan kewarganegaraan dapat diajarkan pada pendidikan nonformal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, seperti pada satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang meliputi TK, RA atau bentuk lain yang sederajat, serta KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat, sebagai kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sekian dari kami mengenai kontribusi pada pendidikan anak usia dini. Apabila salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.